Ayu, saya umur 40 tahun dan ini suami saya, Hanes. Kami tinggal daerah Tangerang Selatan dengan rumah sekitar 800 meter. Kami tinggal di sini sudah kurang lebih 10 tahun bersama karyawan kami karena kami usaha di rumah ya. Dan kami banyak sekali mengalami gangguan-gangguan terutama di area belakang yang kami sering banget rasakan bersama karyawan kami. Terutama sih karyawan kami yang sering diganggu ya. Aroma kopinya enak banget ya. Oke, Rudy, ini banyak sekali email maupun direct message yang sudah masuk ke tim Mereka Ada di Mana-Mana. Dan ceritanya ini beragam sekali, mulai ada yang menanyakan soal pusaka, ada yang menanyakan soal jin, ada yang berbicara mengenai rumah tua, ada yang berbicara mengenai kasus bunuh diri, frustasi, energi, banyak sekali. Tapi kita ingin ucapkan terlebih dahulu terima kasih untuk pemirsa yang sudah mengirimkan surat baik melalui email maupun melalui direct message di sosial media kami. Dan silakan, kami masih terus membuka bagi Anda yang mungkin memiliki pertanyaan, ingin konsultasi secara langsung kepada Rudy, monggo. Tapi ini ada satu yang menarik saya, yang membuat saya bertanya-tanya ini pemirsa. Dari Ibu Rita di Serpong. Hai, tim Mereka Ada di Mana-Mana. Suami saya baru-baru ini tugas keluar kota, tepatnya ke Cirebon. Lalu di sana dia menginap di salah satu rumah temannya yang menurut suaminya Ibu Rita cukup spooky. Setelah pulang ke rumah di Serpong, suaminya tuh jadi sering mimpi buruk. Ini gimana sih kok jin bisa ikut orang kemana, terus gimana caranya, apa yang bikin dia mau ngikut sama itu orang? Kenapa seseorang bisa disukai bangsa jin? Pertama, bisa karena dari energi atau aura orang tersebut. Yang kedua, bisa karena sifat orang tersebut. Sifat orang tersebut? Ya, ini dalam kasus kalau disukai ya kan. Salah satu kelebihan jin, mereka bisa berpindah tempat dengan sekejap. Mereka bisa terbang, melesat jauh dengan cepat. Itu kan salah satunya. Salah satu kelebihan jin. Jadi kalau misalnya dia ngikutin seseorang untuk ngerjain, kalau dia bosan dan mau pulang, ya tinggal pulang. Sekali jalan langsung nyampe. Oh. Maksudnya dalam beberapa detik langsung sampai. Jadi bukan menjadi masalah nanti dia pulangnya bagaimana, harus ada yang nganterin atau apa. Beda ya nih ya. Kan nggak perlu naik angkot. Oke, ini menarik sekali. Ini kopinya mau dihabisin dulu karena saya ingin membawa Rudy ke rumah salah seorang partisipan kita yang memiliki, entar, Rudy lihat sendiri kasusnya seperti apa deh. Sangat unik, sangat berbeda, dan sangat membutuhkan bantuan Rudy. Ini jangan Rudy udah tahu nih, biasanya udah dapat gambarannya nih. Sedikit-sedikit ya. Oke deh. Baik, kita habiskan dulu kopinya, sayang, sudah tinggal setengah lagi. Habis itu kita langsung jalan. Coba deh, enak loh. Ntar saya makin lama di sini, nggak bisa tidur loh begadang. Udah yuk sini yuk, Ruth. Jangan lupa bukunya. Ibu Ayu, pengusaha catering, memohon bantuan tim Mereka Ada di Mana-Mana untuk membantunya melakukan pengusiran sosok gaib yang kerap menimbulkan gangguan di tengah malam sehingga karyawannya merasa ketakutan. Halo, saya Ayu, saya umur 40 tahun dan ini suami saya, Hanes. Kami tinggal daerah Tangerang Selatan dengan rumah sekitar 800 meter. Kami tinggal di sini sudah kurang lebih 10 tahun bersama karyawan kami karena kami usaha di rumah ya. Dan kami banyak sekali mengalami gangguan-gangguan terutama di area belakang yang kami sering banget rasakan bersama karyawan kami. Terutama sih karyawan kami yang sering diganggu ya. Di daerah mereka tempat tidur itu ada kamar mandi, dan kamar mandi itu tiba-tiba keran nyala sendiri, dan kalau mereka turun ke bawah itu juga ada yang seperti ada yang duduk dan didatengin hilang. Nah iya, pada suatu malam itu ya, sering bikin merinding ya. Iya, pas suatu malam itu pernah kita ya, anjing tiba-tiba, kita punya hewan peliharaan anjing.
anjing tiba-tiba gongong. Saya panggil, yuk ada apa tuh di depan kok, ada seperti ada apa gitu. Iya, malam Kok itu rame? sampai bulu kuduk kita berdiri Iya, semua. ada pas lihat dia gongong arah pohon. Pas lihat pohon, lihat itu nggak ada apa-apa. Nah, kami selaku pemilik rumah, kami sangat mengharapkan sekali untuk tim mereka ada di mana-mana untuk datang ke rumah kami untuk dapat menetralisir rumah kami ini agar kami dapat tinggal dengan nyaman. Baik, harusnya sih ini rumahnya. Iya betul, nomor 26A. Oke pemirsa, kita telah sampai. Ini dia di rumah partisipan kita untuk malam hari ini. Sebuah rumah yang nampaknya sih di lingkungan yang ramai. Bangunannya terlihat normal, banyak tumbuhan di sini, banyak tanaman. Saya sih tidak merasakan aura apapun. Dan banyak hantu. Rudy sudah mengatakan bahwa di dalam rumah ini banyak hantu. This is interesting karena ini bangunan baru dan terawat sekali. Bagaimana kalau kita langsung masuk aja? Ayo. Oke, kayaknya sudah dibuka pagarnya. Oke, silakan Ruth. Yuk pemirsa masuk. Oke, ini halamannya cukup luas ya. Ibu Ayu dan Bapak Anes. Coba ya. Selamat malam. Ibu Ayu, Bapak Anes. Malam, Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Yes, mohon Terima maaf kasih, ya Bapak. malam. Maaf ya kita malam banget baru sampai di sini, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa banget, Mbak. Boleh kita langsung masuk Silakan, saja? silakan masuk. Iya. Ini kalau saya lihat bangunannya cukup baru ya, nggak bukan bangunan yang ditinggal lama atau apa. Iya, ini udah lama sebenarnya, tapi sempat saya renovasi sedikit. Aha. Oke, karena kalau di kasat mata saya sih tidak terlihat ada sesuatu yang tidak nyaman ya. Sebentar, boleh tangannya? Nama ibu siapa? Ayu, Ayu. Boleh tahu nama lengkapnya? Adi Ayu Palamarta. Ada apa? Bapak boleh? Ya. Namanya? Hanes. Hanes. Iya. Yohanes. Hanes. Hanes saja. Persaingan bisnis. Jadi rumah ini tidak pernah kosong. Nggak pernah kosong. Dan selain sebagai rumah pribadi, saya lihat juga sebagai tempat usaha. Iya, betul. Jadi apa yang disampaikan Rudy tadi agak bisa dikatakan Bisa menyambung jadi, ya, iya. sinkron ya. Biasanya memang jam segini yang biasanya tetap masih aktif atau biasanya mereka sudah tertidur? Biasa sih udah tidur, tapi karena memang udah ada aktivitas di sini mungkin dia lebih. Jadi aware ya, oke. Baik, ini menarik sekali ya memang. Usaha cateringnya sendiri ini sudah berapa lama? Sudah 5 tahun, sekitar 5 tahun. Sudah 5 tahun. Baik. Dan dalam 5 tahun ini tidak ada hal-hal yang aneh-aneh mungkin atau biasa aja berjalan Kalau normal? dalam hal usaha masih normal, Mbak. Nah, berarti yang kejanggalan itu berada di Banyak laporan sih, maksudnya kayak misalnya dari Mbak yang kerja di sini gitu, karyawan di sini ada aja laporan bilang, Pak, kayaknya di atas tuh kayak ada yang gangguin gitu. bentuk gangguannya seperti apa? Kayak ada orang berjalan melangkah gitu, kalau lagi masih tidur. Ada kadang-kadang kamar mandi kerannya nyala, ternyata pas dilihat tuh mbaknya temennya lagi tidur gitu, Nggak ada orang ada ternyata. orang di kamar mandi gitu. Kalau saya sendiri kadang-kadang ngerasain di lemari tadi yang kita masuk itu loh. Saya pernah cium bau wangi di situ. Dan suka nggak nyaman aja kalau di dekat-dekat situ. Rudy, apa itu yang digambar? Tadi saya melihat sosok seperti ini. Jadi bentuknya seperti api yang hidup. Dia berjalan dari arah luar tadi, dia masuk ke dalam, kemudian dia berkeliaran sekitar sini. Kadang naik tangga bolak-balik. Oke, ini Ini dia beraura yang nggak nyaman. Tapi dia ini berfokus pada orang lain justru selain kedua orang ini. Jadi selain pemilik rumah yang diganggu. ini kiriman orang atau memang penghuni di sini? Kiriman. Secara logika, Iya. bapak dan ibu pasti butuh karyawan dong untuk menjalankan bisnis kan. Kalau karyawan aja nggak betah kerja di Nyaman sini, gitu ya. bisnis pasti akan hancur. Jadi itu cara mengusiknya. Ya. Baik.
Jadi kita tuh tinggal di atas, Mbak. Oke. Di bawah ini tuh kebanyakan kosong. Jadi kita cuma kerja di kantor situ. Maksudnya kalau misalnya malam tuh jarang ada aktivitas di bawah Iya. sini gitu. Banyak kan di atas. Apa itu Rudi? Ada sosok orang tua, matanya putih. Orang tua? Ini yang suka keluar masuk dari kabinet. Dia makan bunga yang ada di taman. Tapi lumayan mengganggu ini.